Kalau kamu sadar dan paham bahwa dirimu itu adalah tajalli daripada diriku, kenapa kamu tidak mau hidup bergantung mengikuti kehendak dan maunya aku? Karena kamu telah menyatakan akan Tuhan itu adalah aku, kata Allah. Kenapa kamu berpaling dalam kehidupan di dunia ini? Apakah kamu tidak sadar, kata Tuhan, bahwa pulang dan kembali kamu pasti kepada aku? Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya Allah selalu menilik hati dan jiwa kita ini. Maka sempurnakanlah syariat kita dalam kehidupan ini. Maka Allah yang akan menyempurnakan hasil diri kita ini kepada Allah. Inilah orang yang beriman kepadanya. Mereka senantiasa berpegang patuh kepada Allah Rabbul Jalil. Inilah mereka yang senantiasa berpegang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita senantiasa serahkan diri kita ini kepada Allah Rabbul Jalil. Mudah-mudahan kita semua kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah, kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Makanya yang Allah pilih adalah hati dan jiwa kita. Innallaha la yanzuru ila bi kasrati sholawati, innama yanzuru ila Allah. Sesungguhnya aku tidak akan pernah memandang dan menatap bagaimanapun gantengnya rupamu, wajahmu, kata Allah. Tapi aku pandang adalah qulubikum wa amalikum. Aku pandang adalah hatimu. Aku pandanglah hatimu, aku pandang hatimu dan amalmu. Sejauh mana kamu telah memperkuat kedudukan dan kepatuhan dirimu kepada aku. Aku adalah Rob yang menciptakan alam dan menjadikan dirimu itu. Rahasia dirimu itu aku yang punya, kata Allah. Karena yang menjadi rahasia dirimu itu tidak lain adalah aku. Maka sadarlah dari itu. Kembalikan hati dan jiwa kita ini kepada Allah. Kalau kita benar-benar telah mantap pengakuan dan kesaksian kita kepada Allah dengan kesaksian syahadah, makna kesaksian syahadah amalan. Tidak lagi bermain dengan kesaksian teori dan komitmen. Maka kita coba melatih hati dan jiwa kita ini. Apa yang terucap dengan lisan kita ini adalah kita cocokkan, kita serasikan dengan perbuatan kita. Apa yang ada di dalam pikiran kita ini kita serasikan lagi dengan hati kita. Inilah orang yang hidup selaras, serasi dan seimbang dia dalam kehidupan ini. Inilah orang yang senantiasa dalam menggadaikan dirinya kepada Allah Rabbul Jalil. Orang yang senantiasa turunkan patuh kepada Allah sebesar apapun kehidupan yang ia jalani di dalam dunia ini, dia tidak akan pernah mundur dan lari daripada takdir Allah. Orang yang lari daripada takdir Allah, orang yang ingin mengelak daripada ketetapan dan ketentuan Allah, itu menandakan hati dan jiwanya itu telah berpaling. Dia tidak lagi memandang roh itu sebagai Tuhannya, karena ia tidak mau mengikuti kehendak dan janji Allah yang mereka telah terbuat dalam kehidupan ini. Disitulah awal mula manusia itu tergelincir dalam kehidupan ini. Mereka telah menjadikan dirinya itu dikungkung dan ditawan oleh hawa nafsunya. Mereka telah menjadikan dunia ini adalah sampah bagi hidupnya ini. Bagaimana dirimu akan sampai kepada aku dalam keadaan fitrah dan suci, kata Allah, sementara jiwamu itu terkungkung di dalam nafsumu sendiri. Kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqawwal bi syahwatihi. Bagaimana jiwamu itu akan mi'raj dan kembali kepada aku dalam keadaan suci? Bagaimana kamu akan berada dalam rahmat dan rahim aku, sementara dirimu itu dikekang oleh hawa nafsumu, jiwamu itu dirantai oleh lipat-lipat batinmu. Orang yang telah terantai jiwanya dengan hawa nafsu, orang yang telah terantai jiwanya dengan lipat-lipat batin, mereka tidak akan pernah sampai kepada aku. Yang sampai kepada aku adalah jiwa yang suci, jiwa yang mutmainnah, jiwa yang rabbani, jiwa yang berada di dalam pengakuan aku, kata Allah.
Maka hendaklah kita benar-benar menjadi orang mukmin indallah. Jangan kita ini hanya mukmin indan nas. Mukmin indallah adalah mukmin di sisi Allah, mendapatkan sertifikasi, mendapatkan pengakuan daripada Allah. Itulah mukmin yang sejati. Itulah mukmin yang sebenar-benarnya. Itulah mukmin yang hak. Bahwa datangnya kepada Allah dan kembalinya juga kepada Allah. Inilah orang yang dikehendaki oleh Allah. Maka mantapkan hati, mantapkan jiwa kita ini, istiqomah bertuhan kepada Allah sampai akhir hayat kehidupan kita ini. Inilah orang yang hidup jaya, mati sempurna di dalam kalimat la ilaha illallah. Makanya kalau kita tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah, dari mana datang kita dan kemana asal kembali kita, maka Allah minta kepada kita. Apa kata? Wattabi' sabila man hadaba ilayya. Cari oleh kamu, kata Allah, ikuti oleh kamu orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada asal kejadiannya. Ikuti oleh kamu orang-orang yang telah tahu asal pulang dan kembalinya kepada aku, kata Allah. Orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada aku, itulah sebenarnya waliku, itulah sebenarnya Habibullah kekasihku. Ikuti, ambil ilmunya, sauk dan pelajarilah itu. Carilah itu, kata Allah. Dapatkanlah ilmunya, maka kamu menjadi orang yang selamat dan beruntung dalam kehidupan dunia ini. Ketika itulah Rasulullah menjabarkan bagaimana sifat dan karakter serta tanda-tanda orang yang telah mampu pulang dan kembali kepada Allah itu. Apa kata Rasul? Yang pertama, apabila kamu melihat wajahnya, kamu melihat rupanya saja, disitulah hati dan jiwamu itu tunduk dan patuh akan lingkup dengan ruku. Melihat wajah dan rupanya saja hati ini ingat akan Allah. Karena wajah ini adalah biasa, cerminan daripada nur yang tertancap dan tersembunyi di dalam hati dan jiwa. Disinilah Allah mengutarakan, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akulah yang membuat kamu itu cinta kepada keimanan, cinta kamu kepada keislaman, cinta kamu kepada ketauhid dan makrifat. Itu aku yang menanamkan itu, kata Allah. Wa zayyanahu bi qulubikum. Aku pula yang menata dan menghiasi iman itu benar-benar yang tertancap di dalam lubuk yang terdalam. Ketika itu pancar nur ilahi ini tercermin dia kepada wajah, kepada sikap tidak laku kita. Apabila ia memandang, pandangannya selalu membawa rahmat dan kasih sayang. Pandangannya selalu bersahabat. Apabila ia berbicara, bicaranya itu menjadi setawar sedingin bagi orang. Apabila tangannya ini berbuat, tangannya selalu melakukan kebaikan, mengandung nilai sedekah dia. Apabila kakinya ini melanggar, selalu mengandung nilai jihad. Dan apabila dia diam, diamnya itu adalah berzikir dan bertafakur kepada Allah. Dan apabila dia berpikir, pikirannya selalu adalah husnuzan, baik sangka kepada Allah. Itulah cerminan orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada aku. Itulah, kalau kamu jumpai itu, kata Rasul, ikutilah mereka. Dia bukan orang yang mati, bukan jasadnya dikubur ke dalam bumi, orang hidup, kata Rasul. Yang kedua, kata Rasul, setelah kamu lihat wajahnya itu bersahaja pancaran nur ilahi, menunjukkan kamu ingat kembali kepada Allah. Bicaranya itu selalu mengandung nilai ilmu. Apabila berbicara dia, berkalam dia, bertutur kata dia, bertambah akan ilmu.
tahu, kamu sadar, kamu bahwa dirimu la haula wala quwata illa billah. Dirimu datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Mengerti kamu dalam hidup ini bahwa diri kita ini tiada sebesar sahabat. Ambil ilmunya kata Allah. Itulah orangnya yang telah ditunjuki oleh para rasul aku. Dia tidak bisa dipandang dan dilihat dari panjangnya gamis dan sorban yang ia pakai. Tidak bisa dilihat daripada simbol-simbol logo-logo. Tidak bisa dilihat mahirnya ia berbahasa Arab. Tapi dia adalah orang yang hati serta jiwanya telah hidup bersama aku. Dan yang ketiga kata Rasul, apabila kamu melihat perangainya, kamu lihat perbuatannya, kamu lihat sifat dan karakter serta tabiatnya, mengingatkan kamu akan kesiapan dirimu untuk kematian. Disinilah kita mesti memahami kalam-kalam yang tersirat yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada kita. Kalau kita ingin selamat hidup dunia wal akhirat ini, tentunya orang yang mendapatkan itu Bapak Ibu adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam hidupnya ini. Dia tidak mau menyediakan hidup ini kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah dan suci. Maka ambil pelajaran, ambil iktibar bahwa segala sesuatu ini akan pulang dan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua, kita semua menjadi insan robbani kalimatullah, manusia yang suci, manusia yang benar-benar arif tentang mengenal akan Tuhannya, mengerti akan mengenal dirinya. Maka jikalau kita ingin mengenal akan Tuhan dengan pengenalan yang sesungguhnya, jangan lupa bersihkan hati dan sucikan jiwa kita ini. Disitulah kita mampu untuk mi'raj kepada Allah Rabbul Jalil. Mana yang jiwa ini yang mesti kita sucikan, yang mesti kita bersihkan dalam kehidupan ini? Itu yang nafs, itu yang jiwa, itu yang fitrah. Kembalikan itu kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah dan suci. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam rahman dan rahimnya. Ini yang Allah katakan itu. Orang yang mau menggunakan akal pikirnya kata Allah, orang yang mau bertafakur, menilik dan ikrah ke dalam dirinya, sadar dia bahwa kehidupan ini akan berakhir, bahwa kehidupan ini akan kembali kepada Allah. Dia akan berbuat akan hal itu semua. Bagaimanapun ketetapan dan ketentuan Allah, bagaimanapun takdir Allah, ya Allah jadikan kepada alam dan kepada dirinya, dia tetap menjalankan takdir itu dengan tunduk dan patuh. Dia mengerti dan paham sama sekali. Wa khalaqa kulla syai'in faqadara taqdira. Aku telah ciptakan tiap-tiap segala sesuatu itu dengan takdir yang sempurna kata Allah. Ketetapan Allah tidak ada yang kurang, ketetapan Allah tidak ada yang tertinggal. Mulai dari yang awal sampai yang akhir, mulai dari yang zahir sampai yang batin, semuanya adalah Allah lengkapi, semuanya adalah Allah sempurnakan. Kita tinggal menjalankan ketetapan dan takdir Allah itu dengan cara menyempurnakan usaha dan ikhtiar kita dalam hidup ini. Aku beri kamu akal pikir kata Allah, aku berikan kamu rohani kata Allah. Maka gunakan akal pikir dan rohanimu itu untuk berbuat dalam hidup ini. Setelah kamu berbuat, maka kembalikan lagi kepada aku. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila telah mantap usaha dan ikhtiarmu, maka kembalikanlah kepada aku. Disitulah arti jiwa kamu akan merasa lapang, menerima itu datang daripada aku. Disitulah kamu tidak akan pernah mengurutu dalam hidup ini, karena kamu sadar sedikit pun nikmat yang aku berikan kepada dirimu itu membuat kamu lapang kata Allah. Yang sedikit itulah kita mesti pahami. Sedikit Allah berikan kepada kita itu dah banyak itu Bapak Ibu. Kalau banyak menurut nafsu kita, menurut Allah itu baru sedikit, belum apa-apa.
Maka janganlah sedikit menurut kita, jangan pula banyak menurut kita, tapi pandanglah sedikit dan banyak menurut Allah. Itu yang bagaimana? Itu yang kita mesti baca dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak pandai membaca akan takdir dan ketetapan Allah, maka kita sudah diperbudak dalam kehidupan ini. Sudah jelas kita tidak akan pandai mensyukuri nikmat akan Allah itu. Sedangkan Allah katakan apa? Iza ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat dan karunia yang aku berikan kepada dirimu, kata Allah, la tuhsuha. Pasti kamu tidak akan pernah mampu menghitung nikmat dan karunia itu, kata Allah. Andai kata kamu mengimbangi nikmat yang aku berikan kepada dirimu dengan rasa syukur kamu, rajin kamu beribadah, sholat wajibnya, sholat sunatnya, sholat tahajudnya, tilawatul Quran dan puasa, kata Allah, maka rasa syukur kamu atas nikmat yang aku berikan itu belum sebanding, belum seimbang lagi rasa syukur itu kalau kamu bandingkan dengan nikmat yang aku berikan kepada dirimu. Kenapa kamu itu tidak mengerti dan sadar akan hal ini, kata Allah? Yang aku minta kepada dirimu hanya satu. Ibadi ataqni bima amartaka wa la tu'allimni bima yusrika. Wahai hambaku, kata Allah, wahai jantung hatiku, kalau kamu telah menyatakan aku ini adalah Rabb, kasih sayang aku tidak bertepi, nikmat dan karunia aku banyak yang tidak terhingga, kata Allah, tunduk dan patuh sajalah kamu kepada aku. Apa yang aku perintahkan kerjakan, apa yang aku larang tinggalkan. Jadi ingatlah, kata Allah, wa la tu'allimni bima yusrika. Janganlah kamu sekali-kali ingin mengatur aku di dalam mengurus urusan hidupmu, kata Allah. Marah betullah Allah kalau kita ingin mengatur-ngatur Tuhan dalam hidup ini. Kita ini dari sesuatu yang tidak ada lalu Allah adakan, dari sesuatu yang tidak wujud lalu Allah wujudkan. Kalau Allah mampu mencairkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, mampu dia mewujudkan sesuatu yang wujud sebelum dia wujud, kenapa tidak kita serahkan kepada Allah semua urusan itu? Tugas kita hanyalah menjalankan usaha dan ikhtiar ini. Maka disitulah letak kesempurnaan. Kita mesti berusaha dan berikhtiar dalam itu, sehingga kita tidak menyalahi apa yang menjadi ketetapan dan ketentuan Allah. Karena Allah itu sendiri tetap dia berjalan di atas syariatnya. Kalau Allah berjalan di atas syariatnya, berjalan di atas hukumnya, kenapa ada sebahagian manusia berjalan di atas hawa nafsunya? Kan amat rancu akan hal itu. Maka dengarlah kata Allah, wa sa'at tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu anggap elok dan baik menurut dirimu itu belum tentu baik, kata Tuhan. Belum tentu itu elok. Karena yang mengatakan elok itu adalah nafsumu, egomu. Ego, nafsu itulah sifatnya. Makanya hati-hati, kata Allah, wala tatabil hawa fa yudillaka an sabilillah. Jangan kamu mengikuti hawa nafsumu, karena hawa nafsu itu akan mengizinkan kamu daripada jalan Allah. Tapi ingatlah, kata Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aku Allah Maha tahu, sedangkan dirimu adalah sok tahu. Begitu Allah tegas, nyata, transparan, Allah membukakan akan rahasia kehidupan yang Allah ciptakan ini. Tapi orang yang tertutup akal pikirnya, memang dia tidak akan pernah mampu menangkap akan rahasia kalam-kalam ilahi itu. Makin dibukakan akan rahasia kehidupan ini, makin menantang dia akan kehendak dan takdir Tuhan. Bagaimana dia akan menjadi kasih aku, bagaimana dia akan aku cintai dan aku ridhoi, kata Allah, sementara dia tidak pernah menyimak dan mendengar kekasihnya sendiri. Inilah Bapak Ibu yang memuliakan Allah. Mudah-mudahan kita semua
mendapatkan hidayah